baca bismillah ketika ada di kamar mandi. Nah, itu hukum dasarnya adalah makruh, dibenci, tidak boleh. Tapi ketika kita wudhu, ya, kan sunnah yang pertama baca bismillah. Bagaimana itu? Ya. Nah, ini menurut pendapat ulama boleh baca bismillahnya jangan dijaharkan gitu kan, jangan dikeraskan, ya. Cukup di dalam hati bismillah gitu. Tapi kalau tempat wudhunya di luar gitu, itu dikeraskan gitu. Haram baca bismillah kapan? Ketika akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang sama Allah. Ya, mohon maaf, misalkan kita mau mencuri pakai baca bismillah gitu, mau ngejahatin orang pakai baca bismillah, mau gibah orang pakai baca bismillah, itu haram, ya. Itu bismillah. Nah, sekarang artinya sendiri itu bismillah apa, ya? Bismillahi. Kenapa dibaca Allahi tidak Allahu? Ya. Ismun itu sendiri dalam bahasa Indonesianya adalah nama, ya. Ismun. Asalnya ini biismin, ya. Biismin itu artinya apa? Bi-nya dengan ismin itu nama. Ismin, ismun, isman sama artinya nama. Allahi, Allah, ya. Dibaca Allah ini karena ada ba di awalnya, bismi, jadi bismillahi itu kan. Kalau nggak ada bismi itu dibacanya Allahu, ya. Domah, ropa itu kan. Ya. Jadi bismillahi dengan nama Allah, ya. Jadi ada dengan ba-nya artinya dengan, ya. Ada alif di situ yang disembunyikan, ya. Biismin harusnya itu, ya. Karena ini diwasalkan jadi bismillahi dengan nama Allahi Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, ya. Ar-Rahim yang maha penyayang, ya. Kalau dalam ilmu nahwu ini Rahman menjadi sifat bagi Allah, sifat pertama, Ar-Rahim sifat yang kedua. Jadi Allah di sini dalam kalimat bismillah punya dua sifat. Sifat Rahman dan sifat Rahim. Sifat dengan yang disifati bisa dipisah enggak? Enggak bisa. Jadi Rahman dengan Allah enggak bisa dipisah. Begitu juga Rahim dengan Allah tidak bisa dipisah. Sama dengan ini kertas. Kertas apa ini? Kertas warna apa? Bisa enggak warna putih dipisahkan dengan kertas? Di sini enggak bisa kan? Ya, jadi Allah, jadi Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim itu adalah sifat dari Allah. Jadi Allah itu adalah mempunyai sifat Rahman yang maha pengasih, ya. Ar-Rahim yang lagi maha penyayang. Bisa ya bismillahnya mah, ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha Rahman, Ar-Rahim yang maha Rahim, atau lagi maha Rahim. Coba ulangi. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha Rahman, Ar-Rahim lagi maha Rahim. Nanti Ar-Rahman itu apa? Mana sebenarnya yang maha pengasih, berlaku untuk di dunia, ya. Ar-Rahim yang maha penyayang berlaku untuk di akhirat, ya. Jadi Ar-Rahman ini, ya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, semuanya mendapatkan, ya. Jadi seluruh makhluk Allah yang ada di planet bumi ini, karena Allah sifat Rahman, jadi semuanya mendapatkan rahmat, ya. Termasuk orang kafir, ya. Orang-orang yang membangkang, orang-orang yang durhaka, ya. Apalagi orang yang taat. Jadi orang taat, orang durhaka semuanya mendapatkan kasih sayang Allah, ya. Rahman, ya. Nah, tapi untuk Rahim ini khusus untuk orang-orang beriman nanti di akhirat, ya. Jadi rahmat Allah yang 1% yang Allah turunkan ke dunia itu kan, itu semuanya dibagi-bagi, ya.
dibagi-bagi untuk dunia hewan, untuk dunia binatang, untuk manusia. Manusia juga dibagi lagi untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang beriman. Semuanya dapat. Itu yang dari satu nikmat yang Allah turunkan di dunia. Nah yang Rahim itu kan, itu nikmat Allah yang 99% yang tersimpan di akhirat itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, mohon maaf nanti kepada orang-orang yang tidak beriman nih. Jadi tidak mendapatkan Rahim, tidak mendapatkan yang 99 itu kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, begitulah ya inti daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim, baik dari sisi terjemahnya maupun dari tafsirannya. Dan bismillah ini ya termasuk ya ayat daripada surat Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu ada berapa ayatnya? Ada 7 itu kan. Bismillah termasuk ya ayat daripada Al-Fatihah. Makanya ketika baca surat Al-Fatihah dalam sholat tidak pakai baca bismillah, berarti ayat Fatihahnya kurang. Kalau kurang berarti tidak sempurna sholatnya. Ya, berarti nggak sah ya kalau langsung ke alhamdulillah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i itu kan. Jadi Al-Fatihah termasuk ya rukun sholat. Nah, kalau rukun sholat tidak dibaca lengkap gitu kan, maka sholatnya menjadi tidak sempurna alias rusak ya. Itu yang pertama. Kita lanjutkan sekarang ke alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Sampai situ. Alhamdu ya artinya segala puji. Segala puji ya. Kalau dilihat dari kalimatnya, hamdu itu sendiri sebetulnya kalimat mufrad ya. Kalau kalimat mufrad itu artinya kalimat tunggal ya. Lawannya kalimat jamak. Kalimat mufrad adalah kalimat yang menunjukkan makna satu. Tapi kenapa dibaca alhamdu? Itu terjemahnya segala ya. Segala puji. Kenapa? Ya. Nah, kalau dalam ilmu ilmu nahwu itu kadang ada alif lam, al. Alnya al-li ahli zihni menunjukkan makna banyak itu kan. Makanya dibaca segala puji ya. Karena puji itu sendiri banyak ya. Ada puji Allah kepada Allah itu kan. Jadi Allah memuji dirinya sendiri ada di dalam Al-Qur'an. Ya, ada Allah memuji makhluk, memuji manusia. Ya. Kemudian ada lagi manusia memuji Allah. Nah, terus ada lagi manusia memuji manusia. Ya. Kalau dalam bahasa itunya ada puji qadim lil qadim, berarti Allah terhadap Allah. Ada qadim lil hadis, Allah terhadap makhluk. Ada hadis lil qadim, ada makhluk terhadap Allah. Ada hadis lil hadis, makhluk memuji makhluk gitu. Semua pujian ya dari yang 4 tadi itu semuanya lillahi, kembali kepada Allah. Jadi manusia nggak berhak untuk menerima pujian. Makanya ketika kita ada yang muji, bang, ganteng amat gitu kan. Apa kita ucapinnya? Alhamdulillah. Kita nggak berhak menerima pujian, tapi kita kembalikan kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi saya kan ciptaan Allah kan. Jadi yang berhak mendapatkan pujian yang menciptakan saya. Ya. Saya ganteng kan, ada tadi yang ngomong ganteng gitu kan. Sebaliknya,
ketika orang muji jelek kepada kita, ya, kalau kita kembalikan kepada Allah, kira-kira yang dosa siapa? Yang muji kita kan, kita kembalikan, ya. Makanya pujian itu jangan sembarangan gitu, ya. Pujilah yang baik-baik, karena semua pujian, ya, itu semuanya akan kembali kepada Allah, ya. Ada satu cerita, ya, Nabi Nuh itu sebetulnya dia namanya bukan Nuh, ya. Ada itu dalam kitab. Dia setelah Nuh itu, setelah dia mendapat teguran dari Allah. Suatu ketika dia menemukan kucing yang sangat jelek, gitu kan. Kucing belekan, mungkin korengan. Dalam hatinya, ya, dia ngomong ini kucing jelek amat, ya. Tapi tidak sebatas hati, diucapkan sama dia, kucing jelek amat, ya. Langsung kucing itu bisa jawab, ya, bisa ngomong, wahai hamba Allah, Nuh alaihissalam, kamu itu menghina saya apa? Menghina yang telah menciptakan saya, kata kucing. Ya. Nah, seketika itu Nabi Nuh itu sadar bahwa dia telah menghina yang menciptakan kucing. Akhirnya dia nangis terseduh-seduh. Nah, nangis terseduh itu dalam bahasa Arabnya itu adalah nihaya. Nihayatun itu artinya nangis terseduh-seduh. Nyesel gitu, nyesel dia ngomong begitu gitu. Nyesel dia ngehina gitu, ngehina makhluk Allah gitu kan. Yang namanya kucing gitu kan. Kucing saja ya nggak boleh dihina, ya apalagi apa? Apalagi manusia begitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi kenapa alhamdulillah ini maknanya segala puji gitu kan. Harusnya kan kalau dari sisi kalimatnya sebuah puji harusnya mah satu puji ya. Ini karena puji itu ada 4 macam. Semua pujian ya itu akan kembali kepada Allah. Rabbil alamin. Rob ya. Robbi itu artinya memelihara. Alamin ya. Alamin ini adalah sekalian alam. Ya. Alam tumbuhan, alam hewan, itu kan, alam manusia, alam jin, semua alam, ya. Siapa yang merawat, siapa yang menciptakan, siapa yang mengendalikan adalah Allah, ya. Jadi Allah itu sebagai Rabbil Alamin. Jadi alhamdulillah artinya segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil, ya, yang memelihara alamin sekalian alam. Jadi kalau yang dimaksud dengan alam itu selain Allah, itu alam namanya, ya. Jadi alam ini sendiri sama dengan makhluk, ya. Jadi cuman ada 2 macam sebetulnya, ada kholik, ada makhluk, ada Allah, ada makhluk. Jadi Allah itu sebagai kholik, makhluk adalah kita ini. Nah, itu semuanya dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji. Lillahi. Bagi Allah. Rabbil alamina. Yang memelihara sekalian alam. Coba dari bismillah bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya. Terus alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil, yang memelihara sekalian alam, ya. Wabihi, dan dengannya. Dengan siapa? Jadi hi-nya kembali kepada Allah, ya. Bi-nya kan dengan, sama dengan bismillah juga itu dengan. Jadi bi itu maknanya dengan. Hi-nya kembali kepada Allah. Itu dalam istilah ilmu nahwu namanya domir. Kata ganti. Nasta'inu, ini domirnya domir nahnu, bermakna kita, ya. Nasta'in artinya kita minta pertolongan. Jadi dan dengannya,
Maksudnya dengan siapa? Dengan Allah. Atau dan kepada Allah bisa aja. Nasta'inu, kita semuanya mohon pertolongan. Ya. Pertolongan apa? Ya. Semua segi kehidupan, ya. Masalah keduniaan, masalah keakhiratan, ya, masalah ibadah, masalah agama, semuanya kita minta pertolongannya kepada Allah. Kenapa enggak kepada makhluk? Ya. Karena kalau kepada makhluk, ya sama dengan kita. Masa jeruk dengan jeruk gitu kan? Jadi enggak level gitu kan? Jadi kalau minta itu berarti kepada yang derajatnya yang lebih tinggi. Jangan jangan yang selevel gitu kan, kita masih selevel. Kita minta ke jin. Jin siapa jin? Ciptaan Allah, ya. Kita minta ke mana? Ke orang pinter. Orang pinter juga apa namanya? Makhluk Allah, ya. Kenapa Allah dipinta? Ya karena yang menciptakan kita, ya. Karena dia paham, ya, sesuatu kepada kita, ya ciptaannya kita, itu kan. Jadi wabihi nasta'inu dan dengannya nasta'inu kita minta pertolongan. Minta pertolongan apa? Ala maknanya atas, ya. Umuri dunia, umur kalau pakai ain itu usia, ya maknanya. Tapi kalau pakai alif umur itu perkara. Ini bentuknya jamak, jadi diterjemahkannya perkara-perkara gitu. Dunia, jadi perkara-perkara dunia itu kan. Ya kita miskin terus, hidup susah terus, minta sama siapa? Sama yang makaya. Siapa? Allah. Itu. Kita terasa sempit pikiran, minta kepada siapa? Al-Wasi, yang maha luas, yang maha meluaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi wabihi nasta'in, dan dengannya kita minta pertolongan ala umuri dunia, atas perkara-perkara dunia. Ya urusan dunia lah pokoknya, macam-macam tuh. Kalau misalkan yang belum punya jodoh gitu kan, minta bidadari sama Allah gitu kan. Nasta'in itu pada Allah, ya. Wadin, dan urusan agama. Jadi tidak hanya dunia minta sama Allah, urusan agama juga wajib kita mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita ini disesatkan sama Allah, ya. Justru perkara dunia itu lebih hebat, lebih berharga daripada perkara dunia. Jadi dua-duanya kita minta sama Allah, ya. Kita minta dipahamkan agama, minta ditetapkan iman Islam, ya, sama Allah, minta diberikan hidayah, itu urusan agama semua, ya. Jadi wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, dan dengannya, ya, kita mohon pertolongan atas perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Titik sampai di situ. Coba kita baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba artikan dengan Dengan nama Allah yang maha. Ya, alhamdulillah, segala puji lillahi rabbil alamin, yang memelihara sekalian alam. Wabihi, dan dengannya nasta'in, kita minta pertolongan ala umuri dunia, atas perkara-perkara dunia, wadin, dan perkara-perkara agama, ya. Jadi umur itu perkara, boleh juga urusan lah, boleh urusan dunia dan urusan agama. Sampai situ coba Pak Saudara Suwanta, coba dites dulu. Dan bismillah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillah segala puji lillahi lillahi bagi Allah Rabbil alamin, yang memelihara yang memelihara semua alam. iya Semesta alam. wabihi Wabihi dan dengannya dan dengannya nasta'inu kita kita mohon mohon pertolongan pertolongan iya ala ala umuri dunia wadin, atas atas perkara-perkara dunia dan dan perkara-perkara agama. agama. Ya. Coba bareng semuanya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Alhamdulillah. segala puji lillahi bagi Allah Rabbil yang memelihara sekalian alam wabihi dengan dengannya nasta'inu kita pertolongan ala umuri atas perkara-perkara dunia wadin dan perkara-perkara agama. Ya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ya. Jadi sholat itu maknanya adalah sholat ya. Sholat artinya doa ya. Jadi artinya wa sallallahu itu dan semoga Allah memberikan rahmat. Wa sallallahu dan semoga Allah memberikan rahmat. Jadi sallallahu itu adalah sholawat. Ya, sholawat itu apa? Doa gitu kan. Wasalama dan keselamatan. Ya, jadi artinya wa sallallahu itu dan semoga Allah memberikan rahmat. Wasalama dan memberikan keselamatan. Jadi berapa ini? 2, rahmat dan selamat. Itu arti sholawat itu ya. Ala atas siapa? Sayyidina Tuhan kita ya. Sayyid kita, Tuhan kita. Siapa? Nabi Muhammad khotamin. Itu artinya khotam itu penutup. Ya. Kalau khotim artinya cincin ya. Tapi ini bukan khotim tapi khotam. Artinya penutup. Nabiyin para nabi. Kenapa disebut para? Karena ini bentuknya jama, ada ya nunnya. Maknanya banyak-banyak nabi. Karena nabi itu ada berapa? Ada 124.000. Itu jumlah nabi, ya. Jumlah rasul ada berapa? Ya. Ada 113. Itu jumlah rasul. Nah, yang namanya ada di Quran, ya, itu 25 cuman. Makanya itu wajib diketahui. Kalau orang Islam tidak tahu ya dengan jumlah rasul yang 25 itu berdosa ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang 25 itu harus tahu. Kalau nggak tahu itu dosa. Nanti di akhirat dipertanggungjawabkan harus. Kalau yang 124.000 mah nggak kudu hafal. Nggak hafal juga nggak dosa karena tidak ada namanya di dalam Al-Quran, cuma disebutkan dalam kitab-kitab. Ya, begitu juga dengan yang 113 ya Rasul, ya itu pun tidak wajib diketahui. Cuman yang 25 mah wajib gitu. Nah itu ya. Makanya di sini kalimatnya nabiyin ya. Penutup para nabi gitu kan. Jadi setelah Nabi Muhammad kagak ada lagi. Ya, Allah nggak ngutus lagi nabi, Allah nggak ngutus lagi rasul. Yang namanya udah tutup berarti udah nggak ada lagi, gitu kan? Dan inilah menjadi satu
keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin. Jadi kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad berarti itu hoax, ya. Bohong gitu kan. Karena sekarang ini ya bahkan sejak lama tuh muncul yang namanya aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah Qadiani itu meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, orang India, Lahore ya. Kalau nggak salah lahirnya tahun 55 atau berapa itu ya. Dia itu adalah seorang yang sangat jenius, cerdas ya, sehingga anak-anak muridnya mengkultuskan dia itu sebagai nabi gitu kan. Ya, ini bertentangan dengan apa? Dengan Khotamul Anbiya kan? Ya. Jadi Allah nggak ngutus lagi nabi karena Islam sudah sempurna gitu kan. Khotamul Anbiya wal Mursalin. Jadi sholawat dan salam itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk ya Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi itu. Terus wa alihi, ada waw di situ. Namanya itu waw atap, bukan atap rumah ya. Maksud atap itu kalau dalam ilmu nahwu itu adalah waw yang menyertakan ya, waw yang menghubungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Itu waw atap namanya. Kalau menghubungkan kalimat sebelumnya dan sesudahnya, kalimat sebelum dan sesudahnya statusnya sama begitu. Ya. Nah, berarti tadi doa apa? Sallallahu alaihi wasallam ke rahmat dan salam itu untuk siapa? Untuk Nabi wa alihi dan keluarganya gitu. Jadi keluarganya juga dapat apa? Dapat rahmat dan keselamatan gitu. Ada lagi waw atap tuh, apalagi itu wasoh dan sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat-sahabat juga dapat apa? Dapat rahmat dan keselamatan. Sekarang yang dimaksud dengan sahabat itu siapa? Siapa yang maksud sahabat? Yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu siapa? Yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi, yang hidup pada masa Nabi, yang bisa ketemu ya, berjumpa muka, bergaul, hidup bersama Rasul dalam keadaan beriman, itu namanya sahabat. Masuk kepada golongan sahabat. Ada bukunya itu. Itu ternyata jumlah sahabat itu ya ratusan ribu. 240 sekian ribu jumlah sahabat itu. Artinya orang yang ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi. Saya tanya, kalau Abu Jahal masuk kepada sahabat enggak? Abu Jahal? Enggak, kenapa? Karena nggak beriman. Ya, walaupun dia hidup bersama Nabi, ya. Ya kan dia menyaksikan kan? Menyaksikan Nabi. Tapi karena dia tidak beriman, dia tidak masuk kepada kategori sahabat. Gitu. Walaupun hidupnya semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, yang hidupnya semasa Rasulullah ya, itu dalam keadaan beriman, itu masuk sahabat. Dan setiap orang baca sholawat itu pasti dapat apa? Dapat doa. Ya, doa apa tadi? Rahmat dan keselamatan gitu. Kira-kira kalau dalam satu hari ada nggak 1 miliar manusia yang mengucapkan sallallahu? Ya, bisa lebih itu kan sedunia. Itu kan? Ya, jadi beruntung sekali ya menjadi sahabat Nabi, menjadi keluarga Nabi, itu setiap saat mendapatkan apa? Doa ya sallallahu wasallam, siapa namanya, rahmat dan salam. Terus ada kalimat ajmain. Apa itu ajmain? Semuanya, seluruh sahabat maksudnya. Jadi nggak separuh-separuh ya. Jangan dianggap wah yang dimaksud dengan sahabat cuma Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali. Bukan itu saja, banyak itu, ratusan ribu ya. Ja'far gitu kan, Waraqah bin Naufal, ya, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu kan. Itu semua itu dari kalangan sahabat. Baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansor. Ya, kalau Muhajirin itu yang berasal dari Mekah ya. Pindah atau hijrah dari kota Mekah Madinah. Kemudian kalau Ansor adalah sahabat-sahabat dari kalangan penduduk asli Madinah gitu.
Terus kalimat berikutnya wala. Nah, kalau di sini nih apa? Udah beda lagi ya. Wala dan tidak ada haula. Ya. Haula itu apa? Daya. Ya. Wala dan tidak ya kuwata. Kuat itu sebetulnya sudah jadi bahasa Indonesia ya. Asalnya dari bahasa Arab. Kuat itu kekuatan. Karena memang bahasa kita ini, bahasa Indonesia itu banyak sekali yang diadopsi dari bahasa Arab. Ya, kebanyakan bahasa Arab. Wajib itu bahasa Arab kan, udah jadi bahasa kita. Hamil, apa itu hamil? Buntingan, iya itu bahasa Arab hamil itu. Ya, mustahil gitu kan. Ya. Ya. Jadi la haula wala quwata dan tidak ada daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi. Kemudian al-azim lagi maha agung ya. Sebetulnya maknanya dahsyat azim ini ya, agung. Jadi tinggi lagi maha agung. Coba kita baca dari wasallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu dan semoga rahmat Allah wasallama dan keselamatan ala sayyidina atas Tuhan kita Muhammadin Nabi Muhammad khatamin nabiyyin penutup para nabi wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya ajma'in semuanya wala haula dan tidak ada daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi lagi maha agung. Ya, sampai situ. Coba dari bismillah coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala lillahi bagi Allah Rabbil Alamina pemelihara alam wabihi dan dengannya nasta'in kita mohon pertolongan ala umuri dunia atas perkara-perkara dunia wadin dan perkara-perkara agama wa sallallahu dan semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan ala Sayyidina atas Tuhan kita Muhammadin Nabi Muhammad khatamin nabiyyin penutup para nabi wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya ajma'in semuanya wala haula dan tidak ada daya wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan Allah al-aliyyil azim yang maha tinggi lagi maha agung wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini
mukadimah aja dulu ya. Ini baru mukadimah, ini materinya, baru tuh paslon itu baru materinya. Ya, wallahu alam. Nah, dari saya sekian, terima kasih ya. Bila mana ada keliruan dan kesalahan itu semata-mata kebodohan saya, dan bila mana ada kebenarannya itu semuanya kita yakini hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit-dikit aja Pak ya. Ya. Kalau banyak-banyak